Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Musin dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Musin yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Syafa Maharani. Di sini saya bertugas sebagai moderator jalannya diskusi pada siang hari ini. Terkhususnya presentasi dari kelompok 7 yaitu membahas tentang abad pertengahan Islam yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita, yakni Sarfianli Pujimersindi dan Aulia Indra Ramadhani. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisiensi waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemunduran Islam. Periode sejarah Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin ada 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang kedua ada periode pertengahan yang pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan pada periode modern pada tahun 1800 dan seterusnya. Tetapi khusus pada materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Memasuki periode pertengahan yang dimana gambaran tentang Islam kian memudar. Masa ini juga dikenal sebagai masa kemunduran dari peradaban Islam. Kegiatan-kegiatan ilmu pengetahuan yang dibangun dan sangat eksis pada sebelum abad pertengahan ini mulai berkurang. Digambarkan pada abad ke-8 sampai abad ke-10, dunia Islam itu masih pada kemajuan dan keemasannya. Masyarakat muslim masih bersatu dan tersebar luas di berbagai belahan dunia. Tak kalah juga ilmu pengetahuan pun juga ikut berkembang yang sangat pesat, melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan. Sementara pada abad ke-11 sampai awal abad ke-13 menjelang dinasti Mongol melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah Islam. Mulai dari periode ini, Islam mulai menunjukkan grafis menurun. Selanjutnya kita akan membahas bangsa Mongol. Invasi bangsa Mongol ini dapat dipolarisasikan ke dalam 3 periode. Yang pertama yaitu pada masa Genghis Khan yang dimulai pada tahun 1209 Masehi sampai Genghis Khan ini meninggal. Pada masa ini Asia Tengah itu jatuh ke bangsa Mongol. Yang kedua, pada masa Hulagu Khan yang merupakan cucu dari Genghis Khan. Hulagu Khan juga berhasil menguasai Persia dan Irak dengan cara meruntuhkan Bani Abbasiyah. Selanjutnya, dia juga membangun dinasti Ilkhan yang berkuasa sampai tahun 1343 Masehi. Yang ketiga, invasi bangsa Mongol pada masa Timur Leng yang merupakan keturunan dari Genghis Khan yang berkuasa dengan membangun dinasti Timuriyah dari tahun 1370 sampai 1469 Masehi. Perlakuan yang dilakukan bangsa Mongol terhadap umat Islam pada saat itu terbilang sangat keji karena penyerbuan yang dahsyat dan tanpa henti yang menjadikan tragedi terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Anak kecil, masjid, istana, orang tua, gedung, dan berbagai fasilitas lainnya itu dihancurkan, dibakar, dan diperlakukan tanpa rasa kemanusiaan. Setiap mereka memasuki wilayah, apa yang mereka lihat itu langsung dibunuh dan dihancurkan, terutama pada bangunan masjid dan sekolah. Bangsa Mongol menyapu habis semua pusat-pusat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Banyak ditemukan mayat-mayat beratus-ratus manusia dalam waktu yang relatif sangat singkat. Seperti halnya Bani Abbasiyah yang juga terkena imbasnya. Semua infrastruktur, kekayaan, kebudayaannya ditinggalkan, itu diobrak-abrik habis oleh bangsa Mongol. Dari sinilah mulai masa kemunduran Islam karena kekuasaan berpindah dari tangan Bani Abbasiyah ke tangan bangsa Mongol. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul berdirinya 3 kerajaan besar. Sebelum kita membahas Turki Utsmani, kita membahas tentang dinasti Ilkhan terlebih dahulu. Dinasti Ilkhan ini dikenal sebagai dinasti yang dibangun oleh orang-orang non-muslim
walaupun nantinya dia akan menjadi dinasti Islam. Dinasti Ilkhan ini muncul pada abad ke-14 sampai abad 13 sampai 14 Masehi, yang wilayah kekuasaannya meliputi Anatolia, Syria, Irak, Persia, Afghanistan, dan India Utara, dengan pusat kekuasaannya di Tabriz. Dinasti ini pastinya didirikan oleh Hulagu Khan, kehadiran bangsa Mongol yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penguasaan mereka melalui dinasti Ilkhan. Seperti keterangan sebelumnya, dinasti Ilkhan ini nantinya berubah menjadi dinasti yang memperhatikan Islam. Hal ini mulai dari kekuasaan Mahmud Ghazan yang diangkat sebagai raja ketujuh. Mahmud ini berkuasa pada tahun 1295 sampai 1304 yang agamanya yaitu Islam. Dengan masuknya raja ketujuh ini, sedikit demi sedikit Islam itu diperhatikan. Dibuktikan dengan mulai memperhatikan Islam dan kepentingan masyarakat, merenggangkan hubungan dengan raja-raja agung di Cina, memposisikan melalui pembaruan dengan lingkungan masyarakat. Setelah Mahmud Ghazan meninggal, digantikan oleh Muhammad Khudabanda Uljaitu pada tahun 1304 sampai 1317 Masehi, yang merupakan penganut dan pembela mazhab Syiah. Dinasti Ilkhan ini mengalami kemunduran karena dikuasai oleh penguasa yang lemah, banyak terjadi perpecahan dan pertikaian. Setelah dinasti Ilkhan ini mengalami kemunduran, muncullah dinasti Turki Utsmani yang pada abad 14 Masehi. Turki Utsmani ini berdiri pada tahun 1300 Masehi dan berakhir pada tahun 1924 Masehi. Kerajaan ini memimpin selama 6 abad. Selama dalam masa pemerintahannya, kerajaan ini telah membuat kemajuan dalam dunia Islam seperti bidang perluasan wilayah, militer, politik, dan ekonomi. Utsman diyakini yang telah mendirikan kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini memerintah antara tahun 1250 Masehi sampai 1326 Masehi. Turki Utsmani memperluas wilayah karena kebetulan wilayah kerajaan ini dekat dengan kerajaan Bizantium di Asia Kecil. Maka kerajaan Bizantium menjadi sasaran utama saat itu. Juga kebetulan kerajaan Bizantium ini mengalami kemunduran karena kerajaan Bizantium ini bertahun-tahun berperang dengan kerajaan Turki Seljuk Rum. Dengan kekuatan militer yang sangat kuat, Utsman melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bresa pada tahun 1317 Masehi, yang kemudian dijadikan ibu kota dari kerajaan. Setelah Utsman meninggal, dilanjutkan oleh putranya yaitu Orkan yang memerintah pada tahun 1326 sampai 359 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Orkan tetap melaksanakan kebijakan ayahnya, seperti menaklukkan seluruh Asia Kecil. Dengan memerangi Bizantium, ia dapat menaklukkan Izmit, Ihsid, dan pesisir Marmora, yang dilanjutkan ekspansi ke wilayah Eropa Timur. Setelah Orkan meninggal, digantikan oleh putranya lagi yaitu Murad pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan Sugora dan Angora di Asia Kecil. Semakin kokohlah kekuasaan Turki Utsmani di Asia Kecil, yang dilanjutkan melakukan penyerbuan ke negara-negara Balkan. Dalam penyerbuan ini, Sultan Murad I berhasil menaklukkan Adrianopel yang merupakan kota kedua setelah Konstantinopel. Setelah kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Quni yang merupakan juga penguasa dari Turki Utsmani, yang pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani ini mulai menunjukkan grafis menurun. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani disebabkan oleh kekalahan militer dalam menghadapi dunia Kristen Barat. Bahkan gejala ini dapat dilihat pada abad ke-16 Masehi, yang dimana lemahnya para sultan dalam mengendalikan negara.
Setelah Sultan Sulaiman Al-Quni meninggal, ia digantikan dengan Sultan Salim II yang merupakan figur yang lemah. Ia tipe sultan yang suka mabuk. Ia menyerahkan semua urusan negara kepada menteri besar. Saat Sultan Salim II meninggal, ia digantikan oleh Sultan Murad III pada tahun 1574 sampai 1596 Masehi. Dalam kekuasaan politik, perekonomian kerajaan itu melemah serta musuh itu bertambah banyak dan sangat kuat. Akhirnya kerajaan Turki Utsmani tidak dapat lagi memberikan sumbangan peranan berarti bagi kejayaan Islam kembali. Dalam kata lain, kerajaan Turki Utsmani yaitu hancur. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama atas penyampaian materinya. Saya persilakan untuk pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Pada masa kerajaan Safawiyah ini menunjukkan potret peradaban Islam yang menuju perkembangan lebih baik dibandingkan pada masa kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal. Bentuk dari pengembangan peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal sangat mendominasi kegiatan eksternal, yakni dengan perluasan wilayah Islam. Sedangkan kerajaan Safawiyah lebih memperhatikan pembinaan peradaban Islam ke dalam wilayah yang bersifat intern, dimulai dari perkembangan ilmu pengetahuan bahkan pengembangan infrastruktur masyarakat. Kerajaan Safawiyah ini tetap memiliki bentuk ekspansi Islam, namun hanya sebatas wilayah kultur Persia dan sekitarnya. Sedangkan kerajaan Turki Utsmani dan Mughal memiliki wilayah pada masa kejayaannya, yakni di benua Asia, Afrika, dan Eropa, serta memiliki kekuasaan kekhalifahan Umayyah maupun kerajaan Mughal di kawasan Asia Selatan. Berdirinya kerajaan Mughal pada tahun 1526 Masehi atau kiranya setelah berdirinya kerajaan Safawiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 Masehi sampai dengan tahun 1530 Masehi. Terdapat beberapa jenis pemerintahan, yakni di daerah India, Guriyah, Mamalik, Khalji, Tukluk, Sayyid, dan Lodi. Pada masa kerajaan Mughal ini, peradaban perkembangan agama Islam sangat baik dan maju, karena ia melakukan penyebaran Islam ke seluruh wilayah India. Zahiruddin Babur pada awal melakukan serangannya dengan dibantu oleh Raja Safawi, yakni Ismail I. Mengalami kekalahan, namun kemudian ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1504 Masehi. Wilayah Fergana terlepas dari tangannya pada tahun 1490 Masehi. Namun ia berhasil merebut Kabul dan Ghazni di tahun 1504 Masehi. Setelah itu, ia meneruskan serangan militernya untuk menguasai Punjab sekaligus dengan ibu kotanya yakni Lahore pada tahun 1525 Masehi. Namun ia berhasil merebut Kabul dan Ghazni di tahun 1504 Masehi. Setelah itu, ia meneruskan serangan militernya untuk menguasai Punjab sekaligus dengan ibu kotanya yakni Lahore pada tahun 1525 Masehi. Namun pada masa itu juga terjadi persekutuan yang membentuk pertahanan bersama, yakni antara kerajaan Narasangga, Chitor, Marpar, Amir, Ajmer, Kandiri, bahkan Mahmud Lodi juga terlibat dalam persekutuan ini, yang menjadikan kerajaan Mughal semakin kokoh di India. Ini saya akan memaparkan materi tentang kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi mulai mengalami kemunduran sejak Abbas I turun tahta. 6 raja penggantinya tak mampu mendongkrak kemajuan, malah menunjukkan pelemahan dan kemunduran. Pada era kekuasaan Safi Mirza, kerajaan Safawi mulai menukik.
Safi Mirza yang juga cucu dari Abbas I dikenal sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Berbagai kota dan wilayah yang dikuasai Safawi mulai terlepas. Setelah itu Safawi dipimpin Sulaiman, seorang raja pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar kerajaan. Akibatnya rakyat masa bodoh terhadap pemerintahan. Selain itu, Safawi pun harus berhadapan dengan pemberontakan yang dilakukan bangsa Afgan. Terlebih lagi, kerajaan Safawi kerap berkonfrontasi dengan kerajaan Turki Utsmani yang dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Safawi turut mempercepat kehancuran kerajaan. Sultan Sulaiman adalah seorang pecandu berat narkotika dan senang kehidupan malam. Saya akan memaparkan materi tentang kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad mencapai masa keemasan, kerajaan Mughal di India akhirnya meredup dan hingga akhirnya hancur. Kerajaan itu hancur pada tahun 1858 Masehi. Faktor penyebabnya menurut Profesor Badri Yatim antara lain: yang pertama, stagnasi pembinaan kekuatan militer. Akibatnya operasi militer Inggris tak terpantau. Kekuatan militer di laut dan darat kerajaan Mughal mulai menurun. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik dan menyebabkan pemborosan keuangan negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan, sehingga konflik agama sangat sukar diatasi. Yang keempat, pewaris tahta kerajaan pada paruh akhir adalah figur-figur yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran dari Turki Utsmani. Yang pertama yaitu karena wilayahnya yang sangat luas ini, administrasi pemerintahan itu menjadi rumit dan sangat tidak beres. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Akibat menguasai wilayah yang sangat luas, Turki Utsmani ini memiliki berbagai etnis penduduk sehingga dapat memicu banyaknya pemberontakan. Yang ketiga, lemahnya kepemimpinan setelah sepeninggalnya Sultan Al-Quni Utsmani. Terima kasih materi yang telah disampaikan dari kelompok 7. Untuk teman-teman yang ingin menyanggah atau menyampaikan pendapatnya, saya alihkan ke chat grup. Terima kasih.